Di sebuah sudut Bekasi, ada deretan kontrakan murah meriah yang selalu laku keras. Tapi anehnya, setiap penyewa baru jarang yang bisa betah lama tinggal di sana. Ada yang tiba-tiba sakit parah, ada yang sering diganggu makhluk tak kasat mata, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Belakangan, terungkap bahwa kontrakan itu bukan sekadar tempat tinggal biasa, tapi sudah dipakai pemiliknya sebagai sarana pesugihan. Nyawa-nyawa penghuni kontrakan dijadikan tumbal demi kelancaran harta dan usaha sang juragan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di sebuah gang kecil di daerah Bekasi, ada deretan kontrakan sederhana yang dari luar kelihatannya nggak ada istimewanya sama sekali. Kalau orang lewat sekilas, paling-paling mereka cuma mikir, oh, kontrakan murah. Lumayan buat orang-orang yang baru nikah atau anak-anak rantau yang kerja di pabrik. Bangunannya berbentuk deretan kamar berjajar, cat temboknya udah pudar, sebagian bahkan mulai mengelupas. Ada yang warnanya masih terlihat putih kusam, ada juga yang udah jadi agak kekuningan karena debu dan jamur yang nempel bertahun-tahun. Di depan kontrakan ada jalan setapak yang sempit, cuman muat dilewati motor satu arah. Kalau dua motor berpapasan, salah satunya harus minggir dulu ke pinggir got kecil yang memanjang di samping jalan. Siang hari gang itu kelihatan biasa aja, agak rame sama anak-anak kecil yang main kejar-kejaran, atau ibu-ibu yang duduk di bangku kayu sambil ngobrol. Tapi begitu malam, suasananya berubah drastis. Gang itu jadi sepi banget, lampu jalan redup, dan suara jangkrik bercampur dengan lolongan anjing liar dari kejauhan bikin merinding. Kontrakan itu terdiri dari 7 pintu, berjajar rapi dengan halaman kecil di depannya. Setiap pintu punya teras, sempit, cuma cukup buat naruh kursi plastik 2 biji. Di pojokan halaman, ada sebuah sumur tua yang udah jarang dipakai orang. Sumurnya dikelilingi pagar besi berkarat, airnya hitam pekat, dan baunya agak anyir. Warga sekitar bilang, sumur itu dulu sempat jadi sumber air utama. Tapi sejak sering ada kejadian aneh, orang-orang milih pakai air pump atau beli air galon. Harga kontrakan ini jauh lebih murah dibanding kontrakan lain di sekitar sana. Kalau kontrakan normal bisa sampai 800.000 sampai 1 juta per bulan, di sini cuma 400.000 aja. Makanya nggak heran kalau banyak orang tertarik. Tapi anehnya, meskipun selalu ada yang masuk, nggak pernah ada penghuni yang betah lama. Paling lama 3 bulan, habis itu pindah. Kadang ada yang keluar cuma sebulan, bahkan ada juga yang pergi buru-buru tengah malam, ninggalin barang-barangnya begitu aja. Warga sekitar sebenarnya udah terbiasa lihat orang datang dan pergi dari kontrakan itu. Ada yang datang dengan wajah penuh harapan, lalu pergi dengan wajah pucat dan badan kurus kayak orang sakit parah. Ada juga yang pamit baik-baik, tapi beberapa hari kemudian kabarnya meninggal entah kenapa. Dari situlah orang-orang mulai bisik-bisik. Katanya kontrakan itu ada hubungannya sama pesugihan. Pemilik kontrakan bernama Pak Harto. Orangnya udah berumur, sekitar 50-an, perawakannya tinggi besar dengan kulit agak gelap. Warga kampung dulu tahu banget kalau kehidupan Pak Harto nggak pernah berkecukupan. Dulu dia kerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang ojek. Rumahnya dulu reyot, bahkan buat makan sehari-hari aja susah. Tapi entah gimana, sekitar 10 tahun lalu kehidupannya berubah drastis. Tiba-tiba dia punya banyak kontrakan, punya mobil, dan bisnis sembako yang laku keras. Orang-orang awalnya mikir mungkin Pak Harto dapat warisan atau pinjaman usaha, tapi makin lama makin jelas kalau ada yang gak beres. Soalnya, setiap kali ada penyewa kontrakan yang meninggal atau hilang mendadak, beberapa hari kemudian, bisnis Pak Harto langsung naik drastis. Toko sembakonya laku keras, bahkan dia bisa beli tanah lagi buat nambah kontrakan. Dari situlah gosip tentang pesugihan mulai merebak. Ada cerita yang sering diceritain warga, tentang seorang penghuni kontrakan bernama Mas Jono. Dia seorang perantau dari Jawa Tengah yang kerja di pabrik. Awalnya dia ceria, sering nongkrong sama tetangga, tapi belum ada sebulan dia tinggal di kontrakan itu, badannya mendadak kurus. Wajahnya pucat kayak orang kurang darah, matanya cekung, dan tiap malam dia sering teriak-teriak kayak mimpi buruk. Sampai akhirnya, suatu malam Jumat Kliwon, dia ditemukan meninggal di kamarnya dengan wajah ketakutan, matanya melotot ke langit-langit. Anehnya, nggak ada tanda-tanda dia sakit sebelumnya. Waktu itu warga geger. Polisi sempat datang, tapi nggak nemu hal mencurigakan. Katanya sih serangan jantung, tapi orang-orang kampung nggak percaya. Mereka yakin ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik itu semua. Sejak kejadian itu, kontrakan jadi makin ditakuti. Tapi tetap aja ada orang baru yang masuk. Biasanya orang-orang dari luar kota yang nggak tahu cerita seramnya.
Yang bikin orang makin curiga, Pak Harto nggak pernah kelihatan sedih kalau ada penghuninya yang meninggal atau kabur. Dia malah santai, seolah-olah itu hal biasa. Bahkan seringnya, besoknya langsung ada penyewa baru. Kayak kontrakan itu dipasarkan tanpa perlu diiklankan. Ada aja orang yang datang nanya dan langsung cocok tanpa banyak mikir. Kontrakan itu sendiri punya aura aneh. Kalau siang kelihatan biasa aja, tapi kalau sore menjelang malam, suasananya berubah jadi sendu. Angin yang lewat bawa aroma lembab bercampur, amis. Dari sumur tua di pojokan, kadang kedengeran suara kayak seseorang batuk-betuk. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Pernah juga ada anak kecil yang main layangan di dekat kontrakan, tiba-tiba jatuh pingsan. Pas sadar, anak itu nangis kejer bilang, dia lihat ada perempuan berambut panjang keluar dari sumur. Bu Rukiah, salah satu tetangga yang rumahnya paling dekat dengan kontrakan, sering ngeluh kalau tiap malam ada suara orang jalan di lorong kontrakan. Langkahnya berat, pelan, kayak menyeret kaki. Pernah juga dia dengar suara pintu kamar daik tok-ketok, padahal semua kamar kosong. Suaminya pernah coba ngecek, tapi begitu sampai, lorong kontrakan kosong melompong. Pintu-pintu terkunci rapat, meski cerita-cerita itu nyebar luas. Anehnya banyak orang masih tertarik tinggal di situ. Harga murah memang jadi alasan utama. Pucat, pasangan muda yang baru nikah, atau perantau dengan gaji pas-pasan, kontrakan itu terasa kayak rezeki. Mereka biasanya baru tahu cerita seramnya setelah ngalamin sendiri. Ada yang bisa tahan beberapa minggu, ada yang kabur dalam hitungan hari. Kontrakan ini akhirnya jadi buah bibir. Orang kampung sering cerita kalau setiap kali ada orang baru masuk, pasti ada aja kejadian aneh. Entah itu tiba-tiba sakit, barang-barang hilang, atau sering mimpi buruk. Dan biasanya, makin lama mereka tinggal, makin berat gangguannya. Sampai akhirnya mereka nggak kuat dan pergi. Atau lebih buruk lagi, meninggal dengan cara misterius. Pak Harto sendiri jarang mau ngomong banyak kalau ditanya soal gosip. Dia cuma senyum tipis dan bilang, namanya rumah tua ya wajar lah kalau ada yang aneh. Yang penting murah, kan? Jawaban itu malah bikin orang-orang makin yakin kalau memang ada rahasia besar di balik kontrakan itu. Apalagi tiap kali ada korban, ekspresi Pak Harto bukannya sedih, tapi lebih mirip lega. Malam-malam di kontrakan itu memang punya nuansa yang bikin orang gak betah. Lorongnya sempit, lampu neon yang dipasang sering kedap-kedip, kadang mati sendiri, lalu nyala lagi. Dari dalam kamar, penyewa sering dengar suara orang ngelus tembok, kayak kuku digoresin pelan. Ada juga yang cerita kalau pas lagi tidur, tiba-tiba ranjangnya bergetar pelan, kayak ada yang duduk di ujung kasur. Suara aneh juga sering muncul. Ada yang bilang tiap jam 2 pagi suka kedengeran suara perempuan ketawa kecil dari arah sumur. Ada juga yang dengar suara anak kecil lari-larian, padahal jelas-jelas kontrakan itu lagi kosong. Suasana makin seram karena di sekitar kontrakan, nggak ada pohon besar yang bisa bikin suara-suara aneh. Jadi orang yakin, itu bukan suara alam biasa. Luar, kontrakan ini mungkin kelihatan remeh, sekadar bangunan tua dengan harga sewa murah. Tapi buat orang-orang yang udah ngalamin tinggal di sana, mereka tahu betul kalau tempat itu nyimpen sesuatu yang gelap. Aura dingin dan rasa diawasi selalu menghantui. Bahkan ada yang bilang begitu masuk ke kontrakan, rasanya kayak ada beban berat yang nempel di punggung. Cerita tentang kontrakan murah meriah ini akhirnya jadi rahasia umum di kalangan warga. Mereka jarang mau lewat gang itu kalau udah malam, apalagi sendirian. Bahkan tukang ojek online pun sering nolak kalau ada orderan nganter ke kontrakan itu pas tengah malam. Mereka beleng, mending muter jauh deh daripada kena ganggu. Keadaan kontrakan itu murah, tapi menyimpan misteri. Dari luar seolah nggak ada apa-apa, tapi bagi yang pernah ngalamin, mereka tahu harga murah itu dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal. Ketenangan, bahkan mungkin nyawa. Dan meski gosip, pesugihan makin lama makin santer, tetap aja kontrakan itu nggak pernah benar-benar kosong. Selalu ada orang baru yang masuk, tanpa sadar melangkahkan kaki ke tempat yang udah lama dikenal sebagai kontrakan angker di Bekasi. Hari itu, gang kecil di Bekasi yang biasanya sepi tiba-tiba jadi rame karena ada pasangan muda yang baru pindah. Namanya Rian dan Sinta. Mereka baru nikah sekitar 2 bulan. Masih kelihatan banget wajah bahagia khas pengantin baru. Rian bekerja di sebuah bengkel motor di daerah dekat terminal, sedangkan Sinta masih nganggur karena baru aja resign dari toko swalayan tempat dia kerja. Mereka lagi cari tempat tinggal yang gak terlalu jauh dari tempat kerja Rian, tapi juga murah biar bisa nabung buat masa depan. Ketemulah mereka dengan kontrakan itu. Harga sewanya cuma 400.000 sebulan, udah termasuk listrik. Buat pesan muda dengan gaji pas-pasan, itu jelas kayak jackpot. Makanya tanpa mikir panjang, mereka langsung setuju. Apalagi pemilik kontrakan, Pak Harto, kelihatan ramah dan meyakinkan. Dengan senyum tipisnya, dia bilang, "Nggak usah khawatir, nah. Di sini murah, tenang,
Banyak tetangga juga. Kalau ada apa-apa, tinggal ngomong sama saya. Rian seneng banget. Sementara Sinta sebenarnya agak ragu. Dari awal masuk ke kontrakan itu, dia merasa ada hawa aneh. Lorong sempitnya bikin dada sesak. Dan lampu neon yang kedap-kedip seolah ngasih peringatan halus. Tapi Sinta berusaha mikir positif. Dia nggak mau bikin Rian khawatir. Apalagi suaminya udah terlanjur seneng bisa dapat tempat tinggal murah. Jadi dia cuma senyum tipis. Pura-pura biasa aja. Hari pertama mereka masuk, suasananya masih normal. Mereka beres-beres barang bawaan yang nggak seberapa. Kasur tipis, lemari plastik, kipas angin, sama beberapa kardus isi pakaian. Rian semangat banget. Sampai dia bercandain Sinta, "Nih, kontrakan pertama kita. Dari sini kita mulai hidup baru." Sign. Sinta ikutan ketawa. Meski dalam hati ada rasa ganjil yang gak bisa dia jelasin. Malam pertama mereka habiskan dengan obrolan kecil sambil rebahan. Angin malam masuk lewat jendela kecil, bikin kamar agak dingin. Lampu neon di kamar itu agak redup, warnanya putih pucat, bikin suasana jadi sedikit suram. Tapi Rian yang udah capek engket-engket bareng langsung tidur pulas. Sinta masih melek. Matanya ngeliatin langit-langit kamar yang catnya mengelupas. Suara jangkrik dari luar bercampur sama bunyi tetesan air dari kamar mandi yang bocor. Jam udah nunjukin hampir tengah malam ketika Sinta dengar suara aneh. Awalnya dia kira itu cuma suara kucing. Tapi makin lama makin jelas. Suaranya kayak langkah kaki pelan, mondar-mandir di lorong depan kamar mereka. Sinta menahan napas, berusaha dengerin. Pek-pek. Langkah itu berat, pelan, kayak orang yang jalannya sambil nyeret sandal. Dia langsung merinding. Dia coba bangunin Rian, tapi suaminya tidur pulas, bahkan ngorok halus. Sinta akhirnya nutupin badannya pakai selimut, berdoa dalam hati sambil memejamkan mata. Langkah itu terus terdengar beberapa menit, lalu tiba-tiba berhenti pas tepat di depan pintu kamar mereka. Jantung Sinta makin kenceng. Dia nahan napas, takut banget kalau pintu itu tiba-tiba diketok. Tapi setelah beberapa saat, suara itu hilang begitu aja, diganti sama sunyi yang mencekam besok paginya. Sinta cerita ke Rian, tapi Rian cuma ketawa kecil. Palingan orang kontrakan sebelah, Sin. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh, Sinta. Pengen ngejelasin kalau semalam dia nggak dengar ada pintu kebuka, dan langkahnya jelas cuma satu orang, tapi dia urung. Dia nggak mau suaminya jadi kepikiran. Hari-hari berikutnya berjalan agak normal. Rian sibuk kerja di bengkel, pulang sore dengan baju belepotan oli. Sementara Sinta beres-beres kontrakan dan kadang ngobrol sama tetangga. Ada satu tetangga bernama Bu Rukiah yang sering lewat depan kontrakan sambil belanja ke warung. Dia orangnya ramah, selalu nyapa Sinta dengan senyum hangat. Tapi entah kenapa, tatapan Bu Rukiah sering kelihatan aneh kalau lihat pintu kamar Sinta Sioliola. Ada sesuatu yang pengen dia omongin tapi ditahan. Suatu sore, pas Sinta lagi nyapu teras, Bu Rukiah sempat nyeletuk, "Baru pindah ya, Nak? Semoga betah di sini." Nada suaranya terdengar pelan, kayak ada beban. Sinta cuma senyum. "Iya, Bu, baru beberapa hari. Alhamdulillah murah, Bu. Jadi lumayan bisa hemat." Bu Rukiah ngangguk, tapi matanya terlihat iba. Sinta sempat bingung, tapi buru-buru alihin pembicaraan. Malam kedua mereka di kontrakan itu juga nggak kalah aneh. Rian lagi main HP sebelum tidur, sementara Sinta di kamar mandi. Tiba-tiba lampu kamar mati sendiri, gelap gulita. Rian refleks bangun, jalan ke saklar, dan nyalain lagi. Aneh, listrik nggak turun, cuma lampu kamar aja yang mati sebentar. Pas Sinta keluar dari kamar mandi, wajahnya pucat. Dia bilang tadi di dalam dia dengar suara orang bisik-bisik. Suaranya lirih, kayak perempuan ngomong di balik pintu kamar mandi. Rian sempat ngerasa nggak enak juga, tapi dia berusaha nenangin Sinta. Udah, mungkin suara tetangga, dindingnya kan tipis. Padahal dalam hati, Rian juga agak merinding karena suara itu jelas kedengaran dari dalam kamar mandi, bukan dari luar. Gangguan-gangguan kecil itu terus berlanjut. Kadang pintu kamar kebuka sendiri meski udah dikunci. Kadang mereka dengar suara sendok jatuh di dapur, padahal nggak ada siapa-siapa. Bahkan suatu malam Rian kebangun karena ngerasa kasurnya bergetar pelan, kayak ada yang duduk di ujungnya. Pas dia buka mata, nggak ada siapa-siapa, cuma kamar yang gelap dengan cahaya lampu neon kedap-kedip. Sinta makin sering merasa nggak nyaman. Siang hari dia suka dengar suara orang ngobrol dari arah sumur tua. Suaranya sayup-sayup kayak dua orang lagi bisik-bisik. Tapi pas dia keluar ngecek, halaman sepi, air sumur tenang, nggak ada tanda-tanda orang. Setiap kali hal itu terjadi, bulu kuduknya selalu berdiri. Dan dia buru-buru masuk ke kamar sambil baca doa. Suasana makin kerasa aneh waktu Sinta mulai sering mimpi buruk. Hampir tiap malam dia mimpi didatengin sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan mulutnya sobek lebar. Perempuan itu sering berdiri di pojokan kamar,
cuma diam ngeliatin, kadang mendekat, kadang cuma senyum sinis. Sinta selalu kebangun dengan keringat dingin. Dia cerita ke Rian, tapi lagi-lagi suaminya berusaha santai. Ya mungkin karena kamu capek mikirin banyak hal. Jangan sugesti sendiri, Sin. Kita kan baru pindah, wajar kalau belum terbiasa. Tapi jauh di dalam hati, Rian mulai ngerasa ada yang salah. Dia sendiri beberapa kali ngerasain kayak ada yang ngikutin setiap pulang malam dari bengkel. Langkahnya sering terdengar double, kayak ada orang lain yang ikutan jalan di belakang. Tapi setiap dia noleh, jalanan sepi. Hari-hari itu jadi penuh tanda tanya buat mereka. Dari luar, kontrakan kelihatan biasa aja. Orang-orang kampung juga seolah enggak, tapi di dalam suasananya bikin mereka selalu waspada. Rasanya ada mata yang selalu ngawasin, ada langkah yang selalu ngikutin. Dan tanpa mereka sadari, itu baru permulaan dari gangguan yang jauh lebih menyeramkan. Hari-hari pertama tinggal di kontrakan itu masih bisa ditahan sama Rian dan Sinta. Meski beberapa kejadian aneh bikin mereka sering mikir dua kali. Awalnya, mereka berusaha positive thinking, meyakinkan diri kalau semua itu cuma kebetulan. Tapi makin lama, tanda-tanda gangguan makin jelas, sampai susah buat dianggap hal biasa. Sinta yang paling sering di rumah mulai lebih dulu ngerasain. Setiap pagi, dia biasanya nyapu halaman kecil di depan kontrakan. Suatu hari, saat matahari baru naik, dia lagi nyapu dekat sumur tua di pojokan halaman. Tiba-tiba dari arah sumur kedengeran suara kayak orang menggerutu pelan. Awalnya Sinta kira ada tetangga yang lagi nimba air. Tapi waktu dia nengok, sumur itu sepi. Pagar besinya berkarat, airnya hitam pekat, gak ada siapa-siapa di sana. Anehnya, suara itu terus kedengeran, kayak orang enggomal-enggomal dalam bahasa yang gak dia mengerti. Bulu kuduk Sinta langsung berdiri. Dia buru-buru masuk ke kamar, nutup pintu, dan baca doa sebisanya. Sejak itu, dia jadi gak berani lagi nyapu dekat sumur. Kalau pagi, dia cuma bersihin teras depan pintu aja. Dia pernah nyoba cerita ke Rian, tapi suaminya malah bercanda, mungkin itu suara tikus jatuh ke sumur. Udah, gak usah dipikirin. Sinta pengen marah karena dia yakin itu bukan suara tikus. Tapi dia tahan. Dia tahu Rian cuma berusaha nenangin dia. Gangguan makin terasa waktu malam hari. Seringkali, pintu kamar mereka diketok-ketok pelan sekitar jam 2 pagi. Bukan ketukan keras, tapi kayak orang ngetuk pakai kuku. Tok, tok, tok. Ritmenya pelan, tapi bikin jantung deg-degan. Rian sempat beberapa kali buka pintu dengan emosi karena mikir mungkin ada orang iseng. Tapi setiap dia buka, lorong kontrakan kosong melompong. Angin malam masuk dingin, lampu lorong kedap-kedip, dan gak ada tanda-tanda orang. Rian sendiri ngalamin kejadian yang bikin dia gak bisa lagi menyepelekan cerita. Sinta, waktu itu dia kebangun sekitar jam 2:30 dini hari, karena kebelet ke kamar mandi. Begitu keluar kamar, dia lihat lorong kontrakan agak terang, karena lampu neon yang kebetulan nyala stabil malam itu. Tapi anehnya, di ujung lorong dekat sumur, dia lihat bayangan hitam tinggi besar berdiri diam. Badannya tegap, kepalanya nyaris menyentuh atap lorong. Rian sempat ngucek mata, mikir itu cuma bayangan. Tapi begitu dia fokus, bayangan itu jelas berbentuk manusia, tapi nggak punya wajah. Tubuh Rian kaku, nggak bisa gerak. Keringat dingin langsung ngucur. Bayangan itu tetap berdiri diam, tapi perlahan-lahan kepalanya miring ke arah Rian, kayak memperhatikan dia. Rian refleks mundur pelan-pelan, lalu balik lari masuk ke kamar tanpa jadi ke kamar mandi. Dia nutup pintu kenceng-kenceng, membangunkan Sinta dengan wajah pucat. Malam itu, mereka berdua nggak berani tidur lagi sampai subuh. Setelah kejadian itu, Rian mulai percaya kalau kontrakan mereka memang ada yang gak beres. Dia udah nggak bisa lagi bilang ke Sinta buat jangan mikir aneh-aneh. Dia sendiri ngerasain ada sesuatu di sana. Bahkan siang hari pun, mereka merasa kayak ada yang ngawasin. Kadang waktu lagi makan, piring di meja bergetar sendiri. Sendok jatuh. Tanpa alasan. Kadang mereka dengar suara langkah kaki di atap, padahal nggak ada akses buat orang naik ke sana. Sinta juga makin sering ngalamin kejadian di luar logika. Pernah suatu sore, dia lagi setrika baju di kamar. Rian masih di bengkel, jadi dia sendirian. Tiba-tiba pintu kamar kebuka pelan dengan suara krik. Sinta kaget, tapi langsung mikir mungkin angin. Tapi begitu dia nengok, dia lihat jelas ada sosok perempuan berdiri di ambang pintu. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya lusuh warna putih kecoklatan, kayak kena tanah. Sosok itu cuma berdiri diam, nggak bergerak. Sinta refleks jerit sekencang-kencangnya. Sampai tetangga sebelah datang ngetok pintu, nanya ada apa. Begitu Sinta buka pintu kamar lagi, sosok itu udah nggak ada. Badannya gemetar, napasnya tersengal. Malamnya dia cerita ke Rian, dan kali ini suaminya nggak bisa lagi menyepelekan. Dia cuma bisa meluk Sinta erat, bilang, "Kita harus hati-hati, Sin.
Kayaknya emang bener ada sesuatu di kontrakan ini. Gangguan gak cuma muncul di kamar mereka. Beberapa kali, Sinta lihat bayangan hitam lewat di depan jendela saat dia lagi masak. Padahal halaman depan sepi. Pernah juga pas mereka makan malam, terdengar suara ketawa kecil dari arah sumur. Ketawanya pelan, panjang, dan jelas suara perempuan. Rian buru-buru tutup pintu rapat-rapat, tapi suara itu masih kedengeran samar. Bikin bulu kuduk mereka berdiri. Malam Jumat Kliwon pertama mereka di kontrakan itu jadi pengalaman yang gak bakal pernah dilupain. Sejak sore, suasana kontrakan udah terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, dan langit mendung meski hujan gak turun. Pas malam tiba, gang di depan kontrakan sepi banget. Bahkan suara motor lewat pun jereng. Lampu lorong kidap-kedip makin sering, bikin suasana tambah seram. Sekitar jam 1 malam, Rian dan Sinta kebangun karena suara gaduh dari luar kamar. Kedengeran kayak suara orang rami-rami ngobrol di lorong. Mereka saling pandang, bingung, karena setahu mereka kontrakan lain kosong. Dengan hati-hati, Rian intip lewat celah pintu. Matanya langsung melebar. Dia lihat jelas ada beberapa sosok duduk melingkar di lorong. Wujud mereka samar, kayak bayangan transparan. Ada yang berbentuk laki-laki, ada perempuan, bahkan ada sosok kecil, kayak anak-anak. Suara mereka riuh, tapi bahasanya nggak jelas, kayak gumaman yang nggak bisa dipahami. Rian buru-buru nutup pintu lagi dengan wajah pucat. "Sin, jangan buka pintu apapun yang terjadi," bisiknya sambil keringat dingin ngalir di pelipis. Mereka berdua cuma bisa duduk di kasur, saling berpegangan tangan sambil komat kamit baca doa. Suara riuh itu berlangsung hampir setengah jam, sampai akhirnya hilang begitu saja. Besoknya, Sinta nggak tahan lagi. Dia nekat nanya ke Bu Rukiah, tetangga yang sering lewat. Dengan suara pelan, dia cerita kalau tiap malam mereka sering diganggu suara-suara aneh. Wajah Bu Rukiah langsung berubah serius. Dia narik napas panjang, lalu bilang, "Nak, sebenarnya banyak yang ngalamin hal yang sama. Kamu berdua, bukan." Yang pertama, kontrakan ini memang ada penunggunya. Sinta Tekjiam bingung harus ngomong apa. Bu Rukiah nggak menjelaskan lebih jauh waktu itu. Cuma nyuruh Sinta hati-hati. Tapi dari cara bicaranya, jelas banget kalau ada sesuatu yang besar yang sengaja ditutap-tutapai. Gangguan di kontrakan itu nggak berhenti, malah makin menjadi-jadi. Setiap malam selalu ada aja kejadian. Dari pintu kebuka sendiri, suara ketawa, bayangan hitam, sampai mimpi buruk yang datang berulang kali. Sinta sering kebangun tengah malam dengan tubuh kaku, susah bergerak, kayak ditindih sesuatu. Kadang dia merasa ada yang duduk di dada, bikin napas sesak. Sementara Rian sering kebangun karena mendengar bisikan di telinganya, suara lirih perempuan yang bilang, "Kamu nggak bisa kabur." Hari demi hari, mereka makin yakin kalau kontrakan itu bukan sekadar rumah murah biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya, sesuatu yang menuntut perhatian, sesuatu yang seolah ingin menunjukkan dirinya. Dan tanda-tanda gangguan itu semakin lama semakin terang-terangan, seakan gak mau lagi bersembunyi. Rian duduk di kursi plastik tua di depan kontrakan. Malam itu suasana gang terlihat sepi. Lampu jalan yang jaraknya agak jauh, cuma bikin bayangan samar di sekitar halaman. Angin lewat pelan, bikin suara daun pisang di belakang kontrakan bergesekan. Rasanya hening banget. Tapi entah kenapa suasana malah bikin merinding. Dia ngelamun, memikirkan kejadian-kejadian aneh yang terus-menerus mereka alami sejak pindah. Sinta lagi di dalam, membereskan pakaian, tapi Rian sengaja keluar karena pikirannya udah terlalu sesak. Tiba-tiba terdengar suara. Langkah mendekat. Dari arah rumah sebelah, seorang ibu parubaya muncul. Rambutnya disanggul sederhana, pakai daster batik warna coklat. Dialah Bu Rukiah, tetangga yang selama ini suka menyapa seperlunya. Wajahnya kelihatan ramah, tapi malam itu ekspresinya agak serius. "Mas, masih bangun ya? Nggak bisa tidur?" tanya Bu Rukiah sambil mendekat. Rian langsung berdiri, agak kikuk. "Iya, Bu. Hehe, lagi nggak ngantuk." Anginnya segar juga di luar. Bu Rukiah menatap sekeliling, lalu pelan-pelan duduk di kursi sebelah Rian. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya bicara lagi. "Mas Rian, saya mau ngomong sesuatu, tapi janji jangan kaget dulu ya." Rian sedikit heran, tapi mengangguk. Jujur, dalam hatinya, dia malah berharap ada seseorang yang bisa kasih jawaban tentang semua keganjilan di kontrakan ini. Bu Rukiah menunduk sebentar, lalu menatap Rian dengan pandangan serius. "Kontrakan yang Mas tempati ini sudah lama dianggap angker sama warga. Sebenarnya saya kasihan, Mas sama Mbak Sinta masih muda, baru nikah, langsung pilih kontrakan ini." Rian langsung merinding, bulu kuduknya berdiri, tapi dia berusaha tenang. "Maksudnya angker gimana, Bu? Kami memang ngerasa ada hal-hal aneh. Lampu sering mati sendiri,
Terus istri saya beberapa kali dengar suara nangis dari arah sumur. Mata Bu Rukiah membesar sedikit. Jelas dia kaget karena Sinta sudah ngalamin itu. Astagfirullah. Berarti memang benar Mas sudah diganggu. Saya cerita ya, biar jelas. Rian menelan ludah. Dia menoleh sebentar ke arah dalam rumah, memastikan Sinta nggak keluar. Rasanya lebih baik kalau istrinya nggak tahu dulu, biar nggak makin takut. Bu Rukiah mulai cerita pelan, suaranya agak diturunin seakan takut ada yang dengar. Dulu, kontrakan ini nggak seperti sekarang. Waktu pertama kali dibangun sama Pak Harto, nggak ada masalah apa-apa, tapi hidup Pak Harto itu dulu susah banget. Saya masih ingat, dia kerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang narik becak. Anaknya banyak, istrinya juga sakit-sakitan. Sampai akhirnya, sekitar 20 tahun lalu, tiba-tiba dia kaya mendadak. Rian langsung serius dengerinnya. Kaya mendadak, ulangnya. Iya, jawab Bu Rukiah. Awalnya orang-orang kira dia menang undian atau ada warisan, tapi ternyata nggak ada cerita begitu. Tahu-tahu dia bisa bangun kontrakan banyak, bisa beli tanah, usaha dagangnya juga langsung laris. Warga mulai curiga. Apalagi banyak kejadian aneh setelah kontrakan ini ditempati orang. Rian merasakan hawa dingin menusuk dari arah belakang lehernya. Dia berusaha nggak menoleh ke sumur tua yang ada di pojok halaman. Rasanya seolah ada sesuatu yang memperhatikan pembicaraan mereka. Bu Rukiah lanjut. Sejak kontrakan ini mulai dihuni, sering ada penyewa yang sakit tiba-tiba. Padahal sebelumnya sehat-sehat aja. Ada juga yang baru sebulan tinggal, mendadak meninggal. Yang lebih aneh, mayatnya waktu dimandikan baunya busuk banget. Bukan kayak orang biasa. Bahkan ada yang sampai nggak ditemukan jasadnya. Helen begitu aja. Keluarganya nyari kemana-mana, tapi nggak pernah ketemu. Rian mulai gelisah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya dingin dan sedikit gemetar. Tapi dia tetap mencoba fokus. Jadi Bu, maksudnya semua itu ada hubungannya sama Pak Harto? Bu Rukiah mengangguk pelan. Wajahnya kelihatan cemas. Orang-orang percaya Pak Harto itu pesugihan. Nyawa penghuni kontrakan ini dijadikan tumbal supaya kekayaannya terus ngalir. Makanya Mas, jangan heran kalau harga sewanya murah banget. Itu memang cara buat narik korban baru. Suasana hening. Angin malam berembus makin dingin. Rian merasa tenggorokannya kering. Informasi yang baru dia dengar seperti potongan puzzle yang menyambung dengan kejadian-kejadian aneh yang selama ini mereka alami. Ya Allah, gumam, lirih. Dia nggak tahu harus percaya atau enggak. Di satu sisi, logikanya menolak. Tapi di sisi lain, semua bukti kejadian aneh itu nggak bisa dipungkiri. Bu Rukiah menatapnya dengan iba. Mas, saya sebenarnya kasihan. Tapi saya juga nggak bisa. Ponyak bantu. Sudah banyak yang coba pindah dari sini. Ada yang berhasil, ada juga yang malah diganggu terus sampai sakit. Jadi, kalau Mas merasa makin nggak betah, sebaiknya cepat pindah sebelum terlambat. Jangan tunggu ada korban lagi. Rian terdiam. Kotek. Bu Rukiah seperti palu besar yang menghantam kepalanya. Dia jadi mikir tentang Sinta. Istrinya masih muda, polos, dan sering ketakutan. Kalau sampai ada yang terjadi, Rian menggertakkan giginya. Dia nggak bisa membiarkan itu. Tiba-tiba dari arah dalam rumah terdengar suara piring jatuh. Rian langsung menoleh. Dari pintu terlihat Sinta berdiri di dapur dengan wajah pucat. Tangannya gemetar sambil nunjuk ke arah jendela. Rian, aku barusan lihat ada yang ngintip dari luar. Matanya merah, besar banget. Rian langsung berdiri. Darahnya seperti berhenti mengalir. Dia cepat-cepat masuk, sementara Bu Rukiah juga ikut berdiri. Wajahnya panik. Ketiganya berdiri di ruang tengah. Rian mencoba menenangkan Sinta yang hampir nangis. Astagfirullah. Bu Rukiah berbisik. Dia langsung meletakkan tangannya di dada, membaca doa pelan-pelan. Mas, Mbak, hati-hati ya. Saya cuma bisa ngingetin. Kalau bisa, jangan terlalu sering buka pintu malam-malam. Dan jangan pernah mendekat ke sumur itu. Rian menatap istrinya, lalu menatap Bu Rukiah yang terlihat sungguh-sungguh. Malam itu, perasaan Rian campur aduk antara takut, bingung dan marah. Sekarang dia tahu kalau mereka berdua memang lagi terjebak di tempat yang salah. Dan jalan keluar sepertinya nggak semudah yang dia bayangkan. Sejak malam ketika Bu Rukiah menceritakan semuanya, Rian jadi susah tidur. Malam-malam berikutnya terasa semakin panjang. Seakan waktu berjalan lambat. Tiap kali dia mencoba memejamkan mata, selalu saja ada suara-suara aneh yang bikin tubuhnya merinding. Kadang terdengar suara ketukan pelan di jendela. Kadang suara orang berjalan di lorong, padahal dia yakin cuma ada dia dan Sinta di kontrakan itu. Sinta sendiri makin terlihat pucat. Dia sering kebangun tengah malam sambil nangis. Bilang kalau dia mimpi didatangi perempuan berambut panjang dengan wajah penuh luka. Awalnya Rian berusaha menenangkan.
bilang itu cuma mimpi buruk karena kebanyakan pikiran. Tapi semakin lama, kejadian itu terasa nyata. Sinta sering teriak kencang jam 2 atau 3 pagi. Lalu tubuhnya gemetar kedinginan, matanya kosong, sikeneken. Ada sesuatu yang merasuki. Suatu malam, Rian benar-benar nggak bisa menahan rasa takutnya lagi. Malam itu hujan turun deras, angin kencang bikin atap seng kontrakan berisik. Dia baru saja mematikan lampu ruang tengah ketika tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser sendiri. Rian menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. Kursi plastik yang biasanya di dekat meja tiba-tiba berpindah beberapa langkah ke arah pintu. Astagfirullah, Rian bergumam sambil mundur pelan. Dia buru-buru masuk ke kamar, mengunci pintu, dan mendapati Sinta sudah meringkuk di pojokan tempat tidur. Matanya basah, wajahnya pucat. Rian, ada yang berdiri di pojok kamar tadi, bisiknya lirih. Hampir nggak kedengaran, Rian melirik ke arah pojok kamar. Kosong, hanya ada bayangan samar dari cahaya luar yang masuk lewat celah jendela. Tapi hawa dingin menusuk tulangnya. Dia duduk di samping istrinya, memeluk erat, mencoba meyakinkan kalau semuanya baik-baik saja meski dirinya sendiri sudah nggak yakin. Hari-hari berikutnya, gangguan makin jelas. Sinta sering merasa ada yang ngikutin kemanapun dia pergi. Bahkan siang hari, saat dia sedang masak di dapur, tiba-tiba dia mencium bau amis darah yang kuat. Waktu dilihat, lantai di dekat kakinya penuh bercak merah. Panik, dia manggil Ryan. Tapi saat Rian datang, bercak itu sudah hilang. Lantai kembali bersih. Malam lainnya, mereka dengar suara perempuan menangis lagi dari arah sumur tua. Suaranya lirih tapi jelas, seperti seseorang yang sangat menderita. Sinta sampai nutup kuping dengan bantal, sementara Rian berdiri di dekat jendela dengan wajah pucat. Dia mencoba memberanikan diri intip keluar, tapi yang dia lihat hanya halaman gelap dengan pohon pisang yang melambai-lembai ditiup angin. Suara tangisan itu malah makin kencang, lalu tiba-tiba berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang lebih menakutkan. Puncaknya terjadi di malam Jumat Kliwon. Sejak sore, Sinta sudah merasa nggak enak badan. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Rian berusaha merawat, bikinin teh hangat, tapi Sinta bilang tubuhnya dingin seperti es. Malamnya, sekitar pukul 2, Sinta tiba-tiba duduk tegak di tempat tidur. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Dia tersenyum aneh sambil menatap langit-langit. Sinta, panggil Rian pelan, takut sekaligus bingung. Tiba-tiba Sinta ketawa, suaranya serak. Bukan seperti suara biasanya. Sudah saatnya ada tumbal baru, katanya dengan suara yang bukan miliknya. Rian langsung merinding sekujur tubuh. Dia coba mengguncang bahu istrinya, tapi Sinta malah menoleh perlahan. Matanya merah, wajahnya berubah pucat keabu-abuan, bibirnya membiru. Rian hampir pingsan melihat itu. Dengan panik, dia membacakan doa apa saja yang dia ingat. Ayat-ayat pendek, berharap bisa mengusir apapun yang masuk ke tubuh istrinya. Sinta tiba-tiba jatuh pingsan. Tubuhnya terkulai lemas. Rian panik, tapi beberapa menit kemudian dia sadar kembali. Meski tampak sangat lemah, dia cuma bilang dengan suara lirih, "Rian, dia marah. Dia nggak mau aku pergi dari sini." Rian gemetar. Dia nggak tahu lagi harus bagaimana. Malam itu dia nggak tidur sama sekali. Hanya duduk di samping Sinta sambil berjaga. Sesekali dia mendengar suara ketukan di pintu depan. Pelan tapi terus-menerus. Waktu dia memberanikan diri, ngintip lewat jendela, dia hampir teriak karena melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri tegak di halaman. Bayangan itu nggak jelas bentuknya, tapi matanya merah menyala. Rian langsung mundur, napasnya tersengal. Dia menarik Sinta, mencoba bersembunyi di pojok kamar. Suara ketukan di pintu berubah jadi gedoran keras, seakan ada yang berusaha masuk. Tapi anehnya, pintu itu nggak pernah terbuka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara itu hilang, menyisakan hening. Keesokan harinya, wajah Rian dan Sinta makin pucat. Tetangga-tetangga mulai curiga karena sering mendengar mereka teriak di malam hari. Tapi nggak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalam kontrakan itu. Orang-orang hanya saling bisik-bisik, mengatakan bahwa penghuni baru itu pasti sebentar lagi jadi korban. Rian merasa waktu mereka makin sedikit. Dia sudah nggak tahu lagi apakah harus percaya dengan cerita Bu Rukiah atau tetap berusaha kuat tinggal di sana. Yang jelas, gangguan itu makin menjadi-jadi, dan Sinta kelihatan makin rapuh setiap harinya. Dan tanpa sadar, mereka memang sudah masuk terlalu jauh ke dalam lingkaran gelap kontrakan angker itu. Malam itu suasana Bekasi terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah yang pekat. Hujan sempat turun sore tadi, menyisakan genangan kecil di jalan gang depan kontrakan. Rian duduk di tepi ranjang, matanya sayu karena kurang tidur.
sementara Sinta meringkuk dengan tubuh lemah. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan napasnya terdengar berat. Sudah beberapa hari ini dia makin drop, seakan ada sesuatu yang menguras energinya setiap malam. Rian mengusap keringat dingin dari dahinya. Rasa takut, cemas, dan marah bercampur jadi satu. Dia merasa ada yang mengintai dari kegelapan. Setiap malam, gangguan selalu datang. Dan malam Jumat Kliwon ini entah kenapa hawa rumah terasa lebih berat, lebih mencekam daripada biasanya. Sekitar pukul 11, Sinta tiba-tiba gelisah. Dia meracau nggak jelas dalam tidurnya, menyebut-nyebut nama yang Rian nggak pernah dengar sebelumnya. Tubuhnya panas dingin, lalu tiba-tiba matanya terbuka. Dengan suara lemah, Sinta berbisik, "Rian, jangan keluar malam ini. Kelak kamu lihat, jangan dekati sumur." Setelah itu, dia pingsan lagi. Rian bingung, tapi kata-kata itu justru bikin dia makin curiga. Dia mencoba bertahan di kamar, tapi rasa penasarannya begitu kuat. Ada firasat buruk bahwa malam ini akan terjadi sesuatu. Sekitar pukul 2 dini hari, Rian mendengar suara berisik di luar. Awalnya dia pikir itu hanya angin atau kucing, tapi suara itu terlalu jelas, seperti langkah kaki seseorang menginjak kerikil halaman. Rian menahan napas, merapatkan telinganya ke jendela. Suara itu makin dekat. Dengan hati-hati, dia mengintip dari celah gorden. Darahnya langsung berhenti mengalir ketika dia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Pak Harto, pemilik kontrakan. Lelaki tua itu membawa sebuah nampan berisi sesajen. Ada kembang 7 rupa, kemenyan, dan sesuatu yang terlihat seperti darah ayam segar di mangkuk kecil. Wajah Pak Harto tampak pucat, matanya sayu, dan gerak-geriknya terkesan terbiasa melakukan hal semacam itu. Rian menahan napas, tubuhnya gemetar. Dia memutuskan tetap mengintip, meski rasa takut menghantam dadanya. Pak Harto berjalan ke arah sumur tua di pojok halaman. Sesampainya di sana, dia duduk bersila, meletakkan sesajen di depan sumur, lalu menyalakan kemenyan. Asap tipis mengepul, terbawa angin malam yang dingin. Suara komat kamit keluar dari mulutnya. Sebuah bahasa yang gak dimengerti Rian. Suaranya lirih tapi jelas, seperti mantra yang sudah sering diucapkan. Hawa di sekitar makin berat. Rian bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Keringat dingin mengalir di pelipis. Tiba-tiba, dari arah sumur terdengar suara gemuruh pelan, seperti suara air yang bergolak dari dasar. Rian melotot, menempelkan wajahnya lebih dekat ke kaca. Matanya nggak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Dari dalam sumur, muncul asap hitam pekat yang berputar-putar, lalu perlahan membentuk wujud. Sosok tinggi besar, hitam legam, matanya merah menyala. Tubuhnya seperti bayangan yang hidup, dengan suara nafas berat yang menggetarkan. Sosok itu berdiri di depan Pak Harto. Rian hampir teriak, tapi dia buru-buru menutup mulut dengan tangan. Jantungnya berdegup kencang, seakan mau pecah. Dia hanya bisa melihat dari celah sempit gorden. Tubuhnya gemetar hebat. Pak Harto menunduk hormat di depan makhluk itu, lalu berbicara dengan suara serak. "Aku sudah membawa persembahan. Berikan aku rezeki, berikan aku kekayaan, dan biarkan kontrakanku tetap penuh." Sosok itu menggeram. Suaranya berat seperti raungan binatang. "Kau tahu perjanjiannya darah manusia, Naewap akan jadi bayarannya." Rian langsung teringat kota-kota Burukiah, bahwa setiap beberapa bulan harus ada tumbal dari penghuni kontrakan. Tubuhnya semakin gemetar, apalagi ketika makhluk itu menoleh sebentar ke arah rumahnya. Matanya yang merah menyala menembus kegelapan, seakan tahu Rian sedang mengintip. Dengan panik, Rian menjauh dari jendela, dadanya naik turun cepat. Dia mendekati Sinta yang masih pingsan di ranjang. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" Bisiknya gemetar. Suara dari luar makin jelas. Pak Harto tertawa kecil. Suara tuanya serak. "Sudah ada yang siap pasangan baru itu. Mereka cukup untuk memperpanjang perjanjian ini." Rian tertigan. Jadi benar, dia dan Sinta yang dijadikan tumbal berikutnya. Tubuhnya langsung lemas, kakinya gemetar. Rasanya ingin kabur saat itu juga, tapi dia nggak tahu harus lewat mana. Sejak malam ketika Burukiah menceritakan semuanya, Rian jadi susah tidur. Malam-malam berikutnya terasa semakin panjang, seakan waktu berjalan lambat. Tiap kali dia mencoba memejamkan mata, selalu saja ada suara-suara aneh yang bikin tubuhnya merinding. Kadang terdengar suara ketukan pelan di jendela, kadang suara orang berjalan di lorong. Padahal dia yakin cuma ada dia dan Sinta di kontrakan itu. Sinta sendiri makin terlihat pucat. Dia sering kebangun tengah malam sambil nangis. Bilang kalau dia mimpi didatangi perempuan berambut panjang dengan wajah penuh luka. Awalnya Rian berusaha menenangkan,
bilang itu cuma mimpi buruk karena kebanyakan pikiran. Tapi semakin lama, kejadian itu terasa nyata. Sinta sering teriak kencang jam 2 atau 3 pagi. Lalu tubuhnya gemetar kedinginan, matanya kosong, sikeneken. Ada sesuatu yang merasuki. Suatu malam, Rian benar-benar nggak bisa menahan rasa takutnya lagi. Malam itu hujan turun deras, angin kencang bikin atap seng kontrakan berisik. Dia baru saja mematikan lampu ruang tengah ketika tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser sendiri. Rian menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. Kursi plastik yang biasanya di dekat meja tiba-tiba berpindah beberapa langkah ke arah pintu. Astagfirullah, Rian bergumam sambil mundur pelan. Dia buru-buru masuk ke kamar, mengunci pintu, dan mendapati Sinta sudah meringkuk di pojokan tempat tidur. Matanya basah, wajahnya pucat. Rian, ada yang berdiri di pojok kamar tadi, bisiknya lirih. Hampir nggak kedengaran, Rian melirik ke arah pojok kamar. Kosong, hanya ada bayangan samar dari cahaya luar yang masuk lewat celah jendela. Tapi hawa dingin menusuk tulangnya. Dia duduk di samping istrinya, memeluk erat, mencoba meyakinkan kalau semuanya baik-baik saja meski dirinya sendiri sudah nggak yakin. Hari-hari berikutnya, gangguan makin jelas. Sinta sering merasa ada yang ngikutin kemanapun dia pergi. Bahkan siang hari, saat dia sedang masak di dapur, tiba-tiba dia mencium bau amis darah yang kuat. Waktu dilihat, lantai di dekat kakinya penuh bercak merah. Panik, dia manggil Ryan. Tapi saat Rian datang, bercak itu sudah hilang. Lantai kembali bersih. Malam lainnya, mereka dengar suara perempuan menangis lagi dari arah sumur tua. Suaranya lirih tapi jelas, seperti seseorang yang sangat menderita. Sinta sampai nutup kuping dengan bantal, sementara Rian berdiri di dekat jendela dengan wajah pucat. Dia mencoba memberanikan diri intip keluar, tapi yang dia lihat hanya halaman gelap dengan pohon pisang yang melambai-lembai ditiup angin. Suara tangisan itu malah makin kencang, lalu tiba-tiba berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang lebih menakutkan. Puncaknya terjadi di malam Jumat Kliwon. Sejak sore, Sinta sudah merasa nggak enak badan. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Rian berusaha merawat, bikinin teh hangat, tapi Sinta bilang tubuhnya dingin seperti es. Malamnya, sekitar pukul 2, Sinta tiba-tiba duduk tegak di tempat tidur. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Dia tersenyum aneh sambil menatap langit-langit. Sinta, panggil Rian pelan, takut sekaligus bingung. Tiba-tiba Sinta ketawa, suaranya serak, bukan seperti suara biasanya. Sudah saatnya ada tumbal baru, katanya dengan suara yang bukan miliknya. Rian langsung merinding sekujur tubuh. Dia coba mengguncang bahu istrinya, tapi Sinta malah menoleh perlahan. Matanya merah, wajahnya berubah pucat keabu-abuan, bibirnya membiru. Rian hampir pingsan melihat itu. Dengan panik, dia membacakan doa apa saja yang dia ingat. Ayat-ayat pendek, berharap bisa mengusir apapun yang masuk ke tubuh istrinya. Sinta tiba-tiba jatuh pingsan. Tubuhnya terkulai lemas. Rian panik, tapi beberapa menit kemudian dia sadar kembali. Meski tampak sangat lemah, dia cuma bilang dengan suara lirih, "Rian, dia marah. Dia nggak mau aku pergi dari sini." Rian gemetar. Dia nggak tahu lagi harus bagaimana. Malam itu dia nggak tidur sama sekali. Hanya duduk di samping Sinta sambil berjaga. Sesekali dia mendengar suara ketukan di pintu depan. Pelan tapi terus-menerus. Waktu dia memberanikan diri ngintip lewat jendela, dia hampir teriak karena melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri tegak di halaman. Bayangan itu nggak jelas bentuknya, tapi matanya merah menyala. Rian langsung mundur, napasnya tersengal. Dia menarik Sinta, mencoba bersembunyi di pojok kamar. Suara ketukan di pintu berubah jadi gedoran keras, seakan ada yang berusaha masuk. Tapi anehnya, pintu itu nggak pernah terbuka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara itu hilang, menyisakan hening. Keesokan harinya, wajah Rian dan Sinta makin pucat. Tetangga-tetangga mulai curiga karena sering mendengar mereka teriak di malam hari. Tapi nggak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalam kontrakan itu. Orang-orang hanya saling bisik-bisik, mengatakan bahwa penghuni baru itu pasti sebentar lagi jadi korban. Rian merasa waktu mereka makin sedikit. Dia sudah nggak tahu lagi apakah harus percaya dengan cerita Bu Rukiah atau tetap berusaha kuat tinggal di sana. Yang jelas, gangguan itu makin menjadi-jadi, dan Sinta kelihatan makin rapuh setiap harinya. Dan tanpa sadar, mereka memang sudah masuk terlalu jauh ke dalam lingkaran gelap kontrakan angker itu. Malam itu suasana Bekasi terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah yang pekat. Hujan sempat turun sore tadi, menyisakan genangan kecil di jalan gang depan kontrakan. Rian duduk di tepi ranjang, matanya sayu karena kurang tidur.
sementara Sinta meringkuk dengan tubuh lemah, wajahnya pucat, bibirnya kering, dan napasnya terdengar berat. Sudah beberapa hari ini dia makin drop, seakan ada sesuatu yang menguras energinya setiap malam. Rian mengusap keringat dingin dari dahinya. Rasa takut, cemas, dan marah bercampur jadi satu. Dia merasa ada yang mengintai dari kegelapan. Setiap malam, gangguan selalu datang. Dan malam Jumat Kliwon ini entah kenapa hawa rumah terasa lebih berat, lebih mencekam daripada biasanya. Sekitar pukul 11, Sinta tiba-tiba gelisah. Dia meracau nggak jelas dalam tidurnya, menyebut-nyebut nama yang Rian nggak pernah dengar sebelumnya. Tubuhnya panas dingin, lalu tiba-tiba matanya terbuka. Dengan suara lemah, Sinta berbisik Rian, "Jangan keluar malam ini. Kelak kamu lihat, jangan dekati sumur." Setelah itu, dia pingsan lagi. Rian bingung, tapi kata-kata itu justru bikin dia makin curiga. Dia mencoba bertahan di kamar, tapi rasa penasarannya begitu kuat. Ada firasat buruk bahwa malam ini akan terjadi. Sesuatu sekitar pukul 2 dini hari, Rian mendengar suara berisik di luar. Awalnya dia pikir itu hanya angin atau kucing, tapi suara itu terlalu jelas, seperti langkah kaki seseorang menginjak kerikil halaman. Rian menahan napas, merapatkan telinganya ke jendela. Suara itu makin dekat. Dengan hati-hati, dia mengintip dari celah gorden. Darahnya langsung berhenti mengalir ketika dia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Pak Harto, pemilik kontrakan. Lelaki tua itu membawa sebuah nampan berisi sesajen. Ada kembang 7 rupa, kemenyan, dan sesuatu yang terlihat seperti darah ayam segar di mangkuk kecil. Wajah Pak Harto tampak pucat, matanya sayu, dan gerak-geriknya terkesan terbiasa melakukan hal semacam itu. Rian menahan napas, tubuhnya gemetar. Dia memutuskan tetap mengintip, meski rasa takut menghantam dadanya. Pak Harto berjalan ke arah sumur tua di pojok halaman. Sesampainya di sana, dia duduk bersila, meletakkan sesajen di depan sumur, lalu menyalakan kemenyan. Asap tipis mengepul, terbawa angin malam yang dingin. Suara komat kamit keluar dari mulutnya. Sebuah bahasa yang gak dimengerti Rian. Suaranya lirih tapi jelas, seperti mantra yang sudah sering diucapkan. Hawa di sekitar makin berat. Rian bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Keringat dingin mengalir di pelipis tiba-tiba. Dari arah sumur terdengar suara gemuruh pelan, seperti suara air yang bergolak dari dasar. Rian melotot, menempelkan wajahnya lebih dekat ke kaca. Matanya nggak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Dari dalam sumur, muncul asap hitam pekat yang berputar-putar, lalu perlahan membentuk wujud. Sosok tinggi besar, hitam legam, matanya merah menyala. Tubuhnya seperti bayangan yang hidup, dengan suara nafas berat yang menggetarkan. Sosok itu berdiri di depan Pak Harto. Rian hampir teriak, tapi dia buru-buru menutup mulut dengan tangan. Jantungnya berdegup kencang, seakan mau pecah. Dia hanya bisa melihat dari celah sempit gorden. Tubuhnya gemetar hebat. Pak Harto menunduk hormat di depan makhluk itu, lalu berbicara dengan suara serak. "Aku sudah membawa persembahan. Berikan aku rezeki, berikan aku kekayaan, dan biarkan kontrakanku tetap penuh." Sosok itu menggeram. Suaranya berat seperti raungan binatang. "Kau tahu perjanjiannya darah manusia, Naewap akan jadi bayarannya." Rian langsung teringat kote-kota Burukiah, bahwa setiap beberapa bulan harus ada tumbal dari penghuni kontrakan. Tubuhnya semakin gemetar, apalagi ketika makhluk itu menoleh sebentar ke arah rumahnya. Matanya yang merah menyala menembus kegelapan, seakan tahu Rian sedang mengintip. Dengan panik Rian menjauh dari jendela, dadanya naik turun cepat. Dia mendekati Sinta yang masih pingsan di ranjang. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" Bisiknya gemetar. Suara dari luar makin jelas. Pak Harto tertawa kecil. Suara tuanya serak. Sudah ada yang siap pasangan baru itu. Mereka cukup untuk memperpanjang perjanjian ini. Rian tertigan. Jadi benar, dia dan Sinta yang dijadikan tumbal berikutnya. Tubuhnya langsung lemas, kakinya gemetar. Rasanya ingin kabur saat itu juga, tapi dia nggak tahu harus lewat mana. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.